Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qawani fid din, rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan sunan shalah al-fi'liyah. Gerakan-gerakan yang disunnahkan di dalam salat. Gerakan yang disunnahkan dalam salat yang kedua adalah raf'ul yadain inda al-mawadhi' al-arba'ah. Raf'ul yadain inda al-mawadhi' al-arba'ah. Mengangkat dua tangan pada 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, inda ruku', yakni ketika akan ruku'. Yang ketiga, inda raf'i minar ruku', ketika bangkit dari ruku'. Yang keempat, indal qiyam min at-tashahhud al-awwal, ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Ini empat keadaan yang disyariatkan atau disunnahkan untuk kita mengangkat tangan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memastikan bahwasannya tidak disunnahkan pada yang lainnya kecuali pada 4 tempat tersebut. Baik. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dari Nafi, beliau berkata, anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila beliau masuk dalam salat, yakni melakukan salat, maka beliau bertakbir dan mengangkat dua tangannya. Wa idza rafa'a yadayhi, dan apabila beliau akan rukuk juga mengangkat dua tangannya. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Demikian pula apabila beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat tangannya, yakni bangkit dari rukuk. Wa idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangkit dari rakaat kedua atau dari 2 rakaat, yakni pada tasyahhudul awal, maka beliau mengangkat dua tangannya. Wa rafa'a dzalika ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengangkat hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan hadis-hadis yang lain yang semisalnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan bahwa inilah 4 posisi, 4 keadaan disunahkannya kita mengangkat tangan. Disunahkannya kita mengangkat tangan. Baik. Adapun sifatnya atau tata caranya seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salatnya, dalam hubungannya dengan ucapan takbir itu ada 3 keadaan. Mengangkat tangan dan ucapan takbir ada 3 keadaan. Yang pertama, bersama takbir. Yang kedua, sebelum takbir. Dan yang ketiga, setelah takbir. Semuanya boleh. Adapun dalil yang pertama, bersama takbir. Juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istafhaha at-takbira fi sholati." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka takbir di dalam salat, yakni memulai salat dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Maka beliau mengangkat dua tangannya ketika beliau bertakbir, hatta yaj'alahuma hadwa mankibai, dan sampai beliau menjadikan dua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Wa idza kabbara lirruku' fa'ala mislahu, dan apabila beliau bertakbir untuk ruku', maka beliau melakukan yang semisalnya. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mislahu, dan apabila beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, beliau juga melakukan yang semisalnya, yakni mengangkat dua tangannya. Wa qala rabbana wa lakal hamdu, dan beliau melakukan itu, dan beliau mengatakan rabbana wa lakal hamdu. Wa la yaf'alu dzalika
hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud wa la yaf'alu dzalika hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Dan beliau tidak melakukan itu ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini dijelaskan 3 posisi mengangkat tangan. Pertama, pada takbiratul ihram. Kedua, ketika akan ruku. Ketika bangkit dari ruku. Keempat, penafikan, yakni beliau tidak mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud. Tetapi hadis yang lain menyebutkan beliau mengangkat tangannya ketika bangkit dari rakaat kedua, yakni dari tasyahud awal. Berarti posisinya 4. Adapun bangkit dari sujud tidak disyariatkan mengangkat tangan. Tidak ada hadis yang sahih. Baik. Namun yang kita jadikan syahid di sini adalah ucapan beliau, wa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangannya ketika bertakbir. Artinya apa? Dilakukan bersama takbir. Sambil mengangkat tangan, sambil bertakbir. Baik. Adapun dalil, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dahulu kemudian mengangkat tangan. Juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan al-Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibaihi thumma kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit untuk salat atau berdiri untuk salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan 2 bahunya, kemudian beliau bertakbir. Artinya tangannya diangkat dulu baru bertakbir. Baik, yarhamukallah. Adapun dalil, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dahulu baru kemudian mengangkat tangannya. Adalah hadis Abu Kilabah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat Malik bin Al-Huwairits, seorang sahabat. Idza shalla Malik bin Al-Huwairits, apabila dia melakukan salat, kabbara thumma rafa'a yadayhi. Beliau bertakbir dahulu kemudian mengangkat 2 tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Demikian pula apabila beliau ingin ruku', beliau mengangkat 2 tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat 2 tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadha. Dan beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu. Hadis riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Dari kesimpulannya, dalil-dalil yang menunjukkan mengangkat tangan boleh bersama takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh setelah takbir. Baik. Faedah yang lain, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan ketika mengangkat tangan adalah sampai sejajar bahu atau sejajar telinga. Seperti dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan, "Wa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangannya ketika beliau bertakbir sampai beliau jadikan 2 tangannya itu sejajar dengan 2 bahunya. Baik. Adapun hadis yang menunjukkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangannya sejajar dengan 2 telinganya adalah hadis Malik bin Al-Huwairits yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbir hiyala udunayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat, maka beliau mengangkat 2 tangannya ketika beliau bertakbir sampai sejajar dengan 2 telinganya. Jadi ada 2 cara mengangkat tangan, 2 posisi. Apakah sampai sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga? Dan hadis-hadis ini seluruhnya ulama khilaf. Apakah dipilih salah satu untuk diamalkan, atau kadang-kadang diamalkan yang ini dan kadang-kadang diamalkan yang itu. Yang benar dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah
Kadang-kadang kita mengamalkan yang ini, kadang-kadang mengamalkan yang itu. Kadang-kadang kita bertakbir sebelum mengangkat tangan, kadang-kadang bersamanya, kadang-kadang setelahnya. Kadang-kadang kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kadang-kadang mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Dan di sini ada beberapa faedah kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antaranya yang pertama adalah menghidupkan sunnah. Di samping faedah mengamalkan sunnah, faedah mengamalkan sunnah dan faedah menghidupkan sunnah. Sebab kalau kita hanya melakukan yang satu jenis saja, maka yang jenis yang lain akan mati. Berarti dua faedah sekaligus, mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah. Di samping faedah yang lain, yang ketiga kata Syekh adalah litanbih, tanbih li huduril qalbi fi iya atau fi amal sunnah atau fil amal bi sunnah. Peringatan bagi kita untuk menghadirkan hati ketika mengamalkan sunnah. Kenapa kata beliau? Sebab seseorang itu kalau dia sudah terbiasa melakukan suatu perkara, sudah terbiasa membaca suatu lafaz, bisa jadi hal itu tidak lagi dia renungkan dengan baik di dalam hatinya. Tidak lagi hatinya hadir ketika dia melakukannya. Kenapa? Karena sudah seakan-akan cuma sebagai adat biasa. Kan begitu? Jadi kalau dia sudah selalu membacanya, selalu melakukannya, itu sudah seperti suatu kebiasaan yang sampai-sampai dia sudah tidak hadir hatinya bahwa itu dia sedang melakukan ibadah. Nah, kalau dia kadang-kadang melakukan yang ini, kadang-kadang melakukan yang itu, maka dengan sendirinya dia akan diingatkan sunnahnya kadang-kadang seperti ini, sunnahnya kadang-kadang seperti itu. Jadi 3 faedah kata Syekh. Yang pertama mengamalkan sunnah, yang kedua menghidupkan sunnah, jangan sampai mati. Yang ketiga menghadirkan hati ketika mengamalkannya, bahwa seorang betul-betul menyadari sedang melakukan suatu bentuk ibadah. Baik. Demikian pula dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya posisi jari-jari ketika mengangkat tangan adalah mamdudah. La yufarrij bainaha wa la yadummuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merenggangkannya dan tidak pula mengumpulkannya. Jadi tidak renggang, tidak pula terlalu lempet. Baik. Ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat, maka beliau mengangkat dua tangannya maddan, secara terbuka. Dan dalam lafaz Al-Hakim, ini yang tadi lafaz Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi. Dan dalam lafaz Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, kana idza qama ila sholati qala hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, maka Abu Amir mengatakan seperti ini. Wa asyara Abu Amir biyadihi. Yani salah seorang perawi. Kemudian dikatakan walam yufarrij baina asabihi walam yadumha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merenggangkan antara jari-jarinya, tidak pula mengumpulkannya. Tidak merenggangkannya, tidak pula mengumpulkannya. Baik. Jadi tidak terlalu renggang, tidak pula didempetkan. Ini yang disunahkan, posisi jari ketika seorang mengangkat tangannya. Baik, ini sunnah yang kedua. Sunnah sholat dalam bentuk gerakan yang kedua. Yang ketiga, wad'ul yumna 'ala al-yusra fawqa sadr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Ini termasuk sunnah. Berdasarkan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir suhurina wa an nad'a aymanana 'ala shimalina fi shalah." Kami para nabi diperintahkan untuk bersegera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur serta meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami dalam salat. Hadis diriwayatkan At-Tabrani dan yang lainnya. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Tapi ada hadis yang sahih yang lebih tegas daripada itu, yaitu hadis Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata,
kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi salati. Manusia diperintahkan, atau dahulu manusia diperintahkan, seseorang dari mereka hendaklah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Dan berkata Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan al-Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Baik. Hadis Al-Bukhari tadi yang kita sebutkan, hadis yang kedua. Sebetulnya kalau diperhatikan, hadis tersebut menunjukkan hal itu wajib. Dan itu yang dikuatkan Syekh Al-Albani dalam Sifatus Shalah, dan sebelumnya Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Sebab jelas dikatakan di situ kana nasu yu'marun. Dahulu manusia diperintahkan. Hanya saja sebelum Asy-Syaukani belum ada yang berpendapat itu wajib. Sehingga dikatakan sebagian ulama pendapat bahwasannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada itu minimal syibhul ijma', menyerupai ijma'. Walaupun tidak dinukil secara sharih adanya ijma' di situ, tetapi tidak ada yang berpendapat, sepanjang yang kita ketahui, tidak ada yang berpendapat hal itu wajib sebelum Asy-Syaukani dan diikuti oleh Syekh Al-Albani. Sebagaimana pula di dalam Sifatus Shalah, Syekh Al-Albani sering mengutip ucapan a'immah dari kalangan sahabat, tabi'in, dari 4 mazhab. Tetapi dalam masalah kewajiban ini beliau hanya mengutip dari Asy-Syaukani, tidak dari yang lainnya. Jadi sulit mengatakan ini wajib. Dan ini termasuk bagian dari cara menetapkan suatu hukum. Kita lihat dulu apa yang dikatakan para ulama kita dahulu. Ini bagian dari ittiba'us salaf, mengikuti salaf. Baik. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah demikian pula dalam Fatwa Lajnah Daimah menegaskan hukumnya adalah istihbab, hukumnya adalah sunnah. Baik. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada dua posisi. Posisi yang pertama adalah seperti dalam hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, "La'anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli." Kata Wa'il bin Hujr, sungguh benar-benar aku akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Jadi apa yang diriwayatkan para sahabat kepada kita itu tidak diragukan lagi. Betul-betul yang mereka saksikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan salat. Kemudian beliau mengatakan, "Fa nazartu ilaihi fa qama fa kabbara." Maka aku pun melihatnya, beliau bangkit, beliau bertakbir. Lalu beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhnayhi. Dan beliau mengangkat dua tangannya sampai sejajar dengan dua telinganya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, pergelangannya dan lengannya. Ini cara yang pertama. Tangan kanan menyentuh punggung tangan kiri, pergelangannya dan lengannya. Artinya tidak sampai ke siku. Dalam keadaan hanya diletakkan. Tidak al-qabd. Apa arti al-qabd? Tanpa digenggam, hanya diletakkan. Baik. Ini cara yang pertama. Jadi usahakan tangan kanan dapat menyentuh punggung telapak tangan kiri, pergelangannya dan lengannya, tidak sampai ke siku. Hanya diletakkan tanpa menggenggam. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan digenggam. Baik. Dengan digenggam ini juga berdasarkan hadis Wa'il dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya.
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis yang lainnya, beda dengan yang tadi. Beliau mengatakan, "Kana idza qama fi sholati qabada 'ala shimalihi bi yaminihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat, maka beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Di tangan kiri memegang tangan kanan. Jadi ini dua cara. Cukup diletakkan dan kedua digenggam. Lalu di mana diletakkan? Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada, ala as-sadr. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah memastikan di dalam sifatus shalah tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan selain daripada di atas dada. Tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Memang ada sebuah hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di bawah pusar. Berkata As-Sindi rahimahullah di dalam Hasyiah Ibnu Majah, "Wa bil jumlati fakama sahha anna al-wad'a huwa sunnah duna al-irsal, sabata anna mahallahu as-sadr la ghair." Kata As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiahnya terhadap Ibnu Majah, dan secara keseluruhan sebagaimana telah sahih bahwasannya al-wad'u, yakni meletakkan tangan, adalah sunnah, bukannya melepaskannya, yakni tanpa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu bukan sunnah. Juga telah sahih bahwasannya tempat meletakkannya di atas dada, bukan pada yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis meletakkan di bawah pusar, faqad ittafaqu ala dha'fihi. Ulama muhadditsin sepakat atas kelemahannya, sepakat atas kebaikannya. Demikian pula disyarahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di atas dada, di antaranya hadis Wa'il bin Hujr, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a yaminahu ala shimalihi thumma wada'ahuma ala qadri. Bahwasannya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian beliau meletakkan keduanya di atas dadanya. Dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam Tarikh Al-Asbahan dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Dan disebutkan di dalam Sifatus Shalah karya Syekh Al-Albani, ulama memiliki 3 penafsiran di dalam hadis ini, yakni meletakkan tangan di atas dada. Yang pertama, tepat di atas buah dada. Yang kedua, di atasnya lagi sampai di bawah dagu. Dan yang ketiga, di bawah buah dada atau di ulu hati. Ketiga-tiganya boleh insyaallah ta'ala berdasarkan keumuman dalil, itu masuk dalam kategori dada. Baik. Dan ada 2 cara yang salah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Yang pertama, sebagian orang sampai menggenggam atau menyentuh sikunya, tangan kanan sampai ke sikunya. Ini tidak ada asalnya di dalam syariat. Tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada asalnya di dalam syariat. Tidak ada hadis yang sahih. Ini salah. Kalau sampai memegang atau menyentuh siku. Yang kedua adalah meletakkannya di samping kiri. Meletakkan 2 tangan di samping kiri. Apakah di dada kiri atau di pinggang kiri? Kalau di pinggang kiri sudah jelas ada larangan. Ini jelas-jelas salah. Sudah jelas ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fi sholati." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan al-ikhtisar di dalam salat. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dijelaskan para ulama, yang dimaksud dengan al-ikhtisar adalah meletakkan tangan di pinggang atau berkaca pinggang gitu. Jelas dilarang. Kalaupun tidak ada hadis yang melarang, maka tidak ada dalil yang menunjukkannya.
Dan sebagian orang, kata Syekh, berdalil bahwasannya itu kan tempatnya hati di sebelah kiri. Maka kata Syekh, ini pendalilan akal-akalan belaka. Sebagian mengatakan dulu ada riwayatnya katanya sahabat memegang pedang. Nanti kalau musuh datang langsung dicabut pedangnya. Ini juga tidak ada riwayatnya. Kalaupun ada riwayat, maka kita katakan, kalau begitu, kalau tidak ada pedangnya, ya jangan taruh situ. Iya. Baik. Adapun meletakkannya di sebelah kiri dada, ini juga tidak ada dalilnya. Yang ada hanya dikatakan ala sadr. Bukan di sebelah kiri, berarti di tengah-tengahnya. Baik. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pada tanya jawab. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Tentang maksud kalimat ini. Bagi para penghafal Al-Quran, diutamakan memilih cetakan mushaf yang diawali pada tiap-tiap halamannya permulaan ayat dan diakhiri dengan akhir ayat. Nah, saya mau menghafal Al-Quran, tapi Quran yang dimaksud di sana seperti apa? Mohon dibalas ke nomor ini karena radionya rusak. Mohon dibalas ke nomornya. Bahwasanya yang dimaksud di sini hanyalah satu metode dalam menghafal Al-Quran. Tidak ada satu dalil yang mengharuskan demikian. Tapi hal itu tidak mengapa, karena itu hanyalah sebuah metode atau sarana dalam menghafal Al-Quran untuk memudahkan. Yakni cari cetakan Al-Quran yang awal halamannya dimulai dari awal ayat dan akhirnya diakhiri dengan akhir ayat, sehingga mudah diingat. Maksudnya seperti itu, untuk mempermudah ingatan kita. Dan ini biasanya dari cetakan Madinah atau cetakan Arab Saudi. Baik. Mohon penjelasan tentang rukhsah salat saat hujan. Rukhsah salat saat hujan diantaranya bagi laki-laki yang tadinya wajib salat di masjid, boleh dia salat di rumah. Bahkan disunahkan bagi muazzin untuk mengumandangkan azan, sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Yakni setelah mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, hendaklah dia mengucapkan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini sunnah bagi muazzin. Demikian pula keringanan salat saat hujan boleh menjamak. Apabila kita salat maghrib misalkan, kemudian hujan deras, khawatir kalau pulang ke rumah tidak bisa balik lagi ke masjid, maka boleh saat itu menjamak antara maghrib dan isya. Seperti dalam riwayat Muslim, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya bil Madinati min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak, yakni menggabungkan antara salat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Maka hadis ini menunjukkan takut dan hujan merupakan alasan yang dibolehkan untuk menjamak salat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, definisi yang Anda tahu tentang Rasul adalah orang yang diberi syariat baru, dan Nabi adalah penerus syariat Rasul. Yang Anda tanyakan, Nabi Adam, Nabi apa Rasul? Kalau misalnya beliau Nabi, beliau meneruskan syariat siapa? Telah dimaklumi, beliau adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia dan seluruh para Nabi. Maka, kalau begitu beliau adalah manusia yang pertama tidak meneruskan syariat seorang Nabi atau Rasul pun sebelumnya. Hanya saja beliau dikatakan sebagai seorang Nabi karena ada dalil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul anbiya kana awwal?" Qala Adam. Aku berkata, kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, siapakah nabi yang pertama?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Adam. "Qultu ya Rasulullah, wa nabiyyun kana?" Lalu kata Abu Dzar lagi, "Ya Rasulullah, apakah benar Nabi Adam itu seorang nabi?" Qala na'am, nabiyyun mukallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, beliau adalah seorang nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau bukanlah seorang rasul. Kenapa? Karena jelas ada hadis di dalam As-Sahih, yaitu hadis syafaat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keadaan manusia di hari kiamat, mereka memohon syafaat kepada para nabi, maka dikatakan di situ, innan nasa yadhhabuna ila Nuh fayaqulun, sesungguhnya manusia datang kepada Nuh, kemudian mereka mengatakan, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard.
engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ini hadis jelas. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha nassun sharih bi anna Nuhan awwalur rusul. Ini adalah nas yang tegas, teks yang tegas bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Baik. Ketika sedang sahur mendengar azan dari masjid, tapi dari masjid pondok dan masjid lain belum azan. Jadi Anda masih minum, apakah sah puasanya? Sah puasanya atau tidak? Itu tergantung apakah fajar telah terbit atau belum. Kalau azan dari masjid manapun itu diazankan pada waktu yang tepat, yaitu ketika azan terbit, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Kalau sudah jelas azan fajar sudah terbit, maka kemudian dia masih makan dan minum, tidak sah puasanya. Baik. Tapi kalau dia masih ragu, ini bisa-bisa muazzin ini mengumandangkan azan bukan pada waktunya yang sebenarnya, maka tidak mengapa, insyaallah taala dia masih makan dan minum sampai benar-benar dia yakin. Baik. Ustaz selesai sholat fardu habis wirid boleh baca surat Al-A'raf ayat 22, Ali Imran ayat 8, Al-Hasyr ayat 10, Al-Furqan 72, Al-Baqarah 200, Al-Baqarah 127. Yang saya tanya Ustaz, 6 surat itu diamalkan tiap sholat fardu siang malam, apa benar dibolehkan? Mohon dijelaskan, terima kasih. Dari Ibu Suryati Sidarja. Ini tidak benar, ini tidak ada dalilnya sepanjang yang kami ketahui. Tidak ada dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bid'ah yang diada-adakan. Baik. Makna ayat, kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Apakah Allah menciptakan sembelihan itu langsung seperti onta Nabi Saleh, atau Allah menyuruh Nabi Ibrahim agar mencari hewan sembelihan lain untuk menebusnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dari para ulama al-mufassirin bahwasanya Allah menggantikan langsung dengan suatu domba yang Allah ciptakan langsung. Bahkan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu adalah domba dari surga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi mengetahui hakikat makna tersebut bukanlah satu yang paling terpenting, tetapi yang pasti yang paling penting adalah bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang lain, bukanlah putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang paling penting dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya pengorbanan dengan suatu keyakinan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kalau berkurban karena nazar tidak boleh makan daging sembelihannya? Tidak masalah, insyaallah taala memakan daging sembelihannya, kecuali memang dia bernazar, dia tidak akan makan daging sembelihannya tersebut. Dan bagaimana hukum perhiasan dari besi putih? Tidak mengapa, tidak ada dalil yang melarang, kecuali perhiasan emas bagi laki-laki tidak boleh mengenakan emas. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Apa hukumnya bila seseorang pinjam padi tapi berbeda bulan, tapi beberapa bulan kemudian dia mau bayar harga padinya tidak sama dengan waktu dia meminjamnya? Tolong dijelaskan. Hendaklah dia bayar dengan padi juga, supaya selamat dari syubhat, dari keraguan-raguan, dari kesamaran. Hendaklah dibayar dengan padi juga. Ustaz, wanita nifas itu berapa hari? Tidak ada batasan harinya. Kalau dia sudah berhenti darahnya, maka dia sudah suci. Sepekan, 2 pekan. Kalau sudah bersih, artinya tidak keluar darah lagi, maka dia sudah suci, wajib baginya untuk sholat. Tolong jelaskan apa sebenarnya isi dari kitab kuning. Apakah ada penyimpangan dalam isi kitab tersebut? Terima kasih, saya tunggu jawabannya biar tidak ada keraguan. Kitab kuning itu hanya istilah sebetulnya. Hanya istilah kitab yang dicetak dengan kertas berwarna kuning. Jadi isinya bisa benar, bisa salah. Kalau Anda punya kitab-kitab kuning, silakan untuk kita teliti bersama. Mohon dibawa ke pondok kami untuk kita lihat apakah kitab-kitab tersebut mengajarkan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ataukah mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan. Ini harus kita lihat dulu apa isinya, baru kita mengatakan ini benar dan ini salah. Jadi kitab kuning itu bisa benar, bisa salah. Sama aja dengan kitab putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya ucapan Idul Adha yang disyariatkan apa ya? Mau dijelaskan? Semoga Allah merahmati Anda. Dari Laida. Diriwayatkan dari para sahabat, ketika hari Id mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa sunat menjelang Idul Adha niatnya lain, yaitu niat qada puasa Ramadan sebab masih punya hutang puasa Ramadan, boleh apa tidak? Boleh saja, tidak masalah. Qada Ramadan, qada puasa Ramadan kapan saja boleh dilakukan selain pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya menjual daging korban? Kalau orang yang berkorban itu sendiri yang menjualnya, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram kalau dia menjual daging korbannya. Sebab itu ibadah, murni ibadah sebagai bentuk pengorbanan. Tidak ada keuntungan yang harus dia ambil dari situ. Demikian pula orang yang diamanahi untuk membagikan daging korban tersebut, kemudian dia jual, maka ini dosa besar. Ini dosa besar karena dia mengkhianati amanah. Adapun kalau sudah sampai kepada orang yang diberikan, seperti fakir miskin yang disedekahkan hewan kurban, kemudian dia mau jual, maka tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bersentuhan kulit dengan suami istri membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu, sebab tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasannya bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita itu membatalkan wudu. Adapun makna firman Allah, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita, maksudnya adalah jima, berhubungan suami istri, seperti penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan terdapat dalil dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mencium istri beliau, kemudian beliau salat tanpa berwudu lagi. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak batal bersentuhan antara suami istri. Hanya saja yang membatalkan itu kalau keluar sesuatu dari kemaluannya, seperti keluar madhi. Yang mencium istri kemudian keluar madhi, karena syahwat keluar madhi, maka batal wudunya. Dan harus dibedakan menyentuh wanita yang bukan istrinya atau bukan mahramnya. Kalau dia sengaja memang berdosa, tapi tidak membatalkan wudu. Tidak semua perbuatan dosa itu dapat membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Iya. Kalau dia tidak sengaja, tidak berdosa dan juga tidak membatalkan wudu. Dan mengirim bacaan Fatihah dan mendoakannya kepada orang tua yang sudah meninggal dan kepada wali, boleh atau tidak? Terima kasih dari Pak Samsudin yang raga pendengar dakwah RDS. Ini hukumnya bid'ah. Mengirim bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala juga melarang karena tidak ada dalilnya. Tetapi kita doakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dia yang sudah meninggal tersebut dan seterusnya. Rahmatilah dia. Iya. Ini namanya doa, bukan dibacakan Al-Quran kemudian kita niatkan pahalanya untuk mereka. Ini tidak ada dalilnya. Kita yang membaca Al-Quran, kita yang dapat pahala, bukan orang lain. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang telah dia amalkan. Sebagaimana wala tajiru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Ustaz, minggu kemarin yang dipakai membeli bukannya 10 Dzulhijjah yang tepat. Kok ini ada kalender pesantren minggu kemarin Dzulhijjah baru tanggal 9. Yang benar mana Ustaz? Mohon dijawab, terima kasih. Yang benar mengikuti keputusan pemerintah. Kalender itu kan hanya perkiraan. Kalau kalender Hijriyah tidak ada yang tepat, semuanya hanya perkiraan. Baik. Yang benar mengikuti pemerintah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Kalau hilal muncul berarti besok masuk tanggal 1 atau sudah masuk tanggal 1. Kalau tidak muncul hilal berarti besok tanggal 30, maka lusa sudah pasti tanggal 1. Sebab bulan Islam kalau bukan 29 30. Tidak ada sampai 31 atau kurang dari 29. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus Ponpes An-Nur Al-Asy'ari, apa benar kalau salat Idul Fitri dan Idul Adha rakaat pertama membaca takbir 7 kali dan rakaat kedua membaca takbir 5 kali? Apa benar contoh begitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Balas lewat SMS. Wassalamualaikum waalaikumsalam Abu Abdullah Wanto. Tolong dibalas lewat SMS. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbiratin wa fil thaniyati 5. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha, rakaat yang pertama 7 kali takbir dan rakaat yang kedua 5 kali. Ini selain takbiratul ihram dan takbir intiqal, takbir untuk ruku. Baik. Jadi kalau ditambah dengan takbiratul ihram berarti jadi 8 yang pertama. Baik.
Sedangkan yang kedua jadinya 6 ditambah dengan takbir bangkit dari sujud. Itu tidak dihitung. Baik. Nah, hadisnya sahih sebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami melaksanakan sholat Id di lapangan tapi depannya kuburan dari hamba Allah Sindang Rejah. Ini salah. Ini menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ghanawi, la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya. Jadi salah besar kalau salat menghadap kuburan. Apakah hukum mengumandangkan takbir seperti takbir untuk hari raya di mana dipimpin oleh seorang imam dan diikuti secara berjamaah selepas salat maghrib, isya dan subuh selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik? Apakah itu bid'ah? Naam, itu termasuk perbuatan bid'ah. Bertakbir secara berjamaah dengan dipimpin, ini termasuk perbuatan bid'ah. Adalah takbir sendiri-sendiri. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan sahabat. Itu takbir secara berjamaah dengan dipimpin dan diikuti oleh jamaah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh bermakmum dengan yang membenarkan bid'ah? Ini sama dengan pertanyaan yang setelahnya. Apa boleh bermakmum dengan imam yang selalu bertawassul kepada para wali dan percaya dengan dukun Islam katanya? Baik. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasannya apabila bid'ahnya seperti ini, yaitu bertawassul dalam artian berdoa kepada para wali dan dia namakan itu tawassul meskipun itu bukan tawassul, atau percaya kepada dukun, maka tidak boleh bermakmum kepadanya. Yani bid'ahnya adalah bid'ah yang sampai pada derajat kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tetapi kalau bid'ahnya tidak sampai seperti itu, maka boleh. Baik. Dan bagaimana menanggapi sindiran-sindiran orang NU? Sebagai kaum wanita saya sering disindir. Apakah lebih baik diam atau kalau saya tahu langsung jawab saja, tapi pastinya jadi berdebat. Terima kasih hamba Allah. Jawab dengan dalil. Jawab dengan dalil yang ilmiah. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan keterangan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah pentingnya kita harus belajar memperdalam ilmu agama agar kita bisa berdakwah. Jawaban kita termasuk dakwah kepada mereka. Sampaikan yang benar berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah dan penjelasan para ulama. Baik. Ustaz, apakah boleh baca Al-Quran sehari untuk di tempat orang yang mau walimahan atau yang disebut kataman? Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar hari Jumat hari yang istimewa? Apa maksud keistimewaannya? Dan Kiai NU bilang malam Jumat para arwah pada datang. Terima kasih wassalam. Malam Jumat memang malam yang istimewa. Tetapi tidak ada dalil yang mengatakan arwah pada datang. Tidak ada dalil dari Al-Quran wa Sunnah mengatakan arwah pada datang. Ini adalah termasuk keyakinan yang bid'ah. Apalagi kalau ditambah dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti yasinan. Tidak ada dalil mengkhususkan bacaan yasin pada malam Jumat atau hari Jumat. Iya. Hari Jumat atau malam Jumat memang istimewa karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah." Yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Adam diciptakan dan pada hari tersebut beliau diwafatkan. Wa fihi nafkha wa fihi sa'qa. Dan pada hari itu ditiup sangkakala dan pada hari itu hari kiamat ditegakkan, yakni dimatikan semua manusia. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah salawat pada hari tersebut kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun 'ala Allah, ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi jelas dalam hadis ini hari Jumat adalah hari yang istimewa. Di antara sunnah adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.